Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Channel. Jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia yang sudah like, subscribe, dan nonton video saya. Semoga yang sudah like dan nonton video saya diberikan kesehatan, banyak rezeki. Yang belum like, semoga diberikan kesadaran. Terima kasih. Hari ini saya akan membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah di tahun 2021, ya, tentang mata pelajaran matematika SMA MIPA kurikulum 2013. Jumlah soalnya itu ada 35, waktunya 120 menit. Ini dari tim penyusun MGMP. Hari ini kisi-kisi matematika wajib, diantaranya yang pertama yaitu tentang aljabar yang berhubungan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel dan persamaan perjalanan linear aljabar lain. Jadi literasi tingkat satunya yaitu tentang menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel, ini pilihan ganda. Kemudian literasi tingkat duanya mengaplikasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, ini untuk soalnya pilihan ganda kompleks. Kemudian literasi tingkat tiganya menganalisis, evaluasi, atau menyimpulkan berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Kemudian materi selanjutnya juga berkaitan dengan aljabar juga, tentang SPLTV atau sistem persamaan linear tiga variabel. Indikator pertama yaitu level kognitif pertamanya yaitu menyusun sistem persamaan linear tiga variabel dari masalah kontekstual. Kemudian literasi tingkat duanya mengaplikasikan sistem persamaan linear tiga variabel. Kemudian literasi tingkat tiganya menganalisis atau mengevaluasi atau menyimpulkan berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel. Ini berkaitan dengan soal uraian. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang geometri dan trigonometri, ya. Level kognitif tingkat duanya yaitu menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Kemudian literasi tingkat duanya mengaplikasikan aturan sinus dan kosinus. Kemudian literasi tingkat tiganya menganalisis atau mengevaluasi atau menyimpulkan berkaitan dengan sinus dan kosinus. Kita lanjutkan. Ini ujian sekolah selanjutnya materinya yaitu tentang program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya. Soal yang dikeluarkan literasi tingkat pertama yaitu memahami program linear dua variabel. Kemudian literasi tingkat duanya mengaplikasikan program linear dua variabel. Kemudian kita lanjutkan L2-nya mengaplikasikan program linear dua variabel. L3-nya menganalisis atau mengevaluasi atau menyimpulkan berkaitan dengan program linear dua variabel. Kita lanjut bawahnya tentang aljabar lagi mengenai barisan arit dan geometri. L2-nya memahami pola barisan aritmatika dan geometri. L2-nya mengaplikasikan pola barisan aritmatika dan geometri. L3-nya menganalisis atau mengevaluasi atau menyimpulkan berkaitan dengan pola barisan aritmatika dan geometri. Selanjutnya yaitu materi kalkulus, diantaranya berkaitan dengan nilai maksimum dan minimum turunan fungsi pertama. L1-nya yaitu memahami turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum dan minimum dan selang kemonotonan. Kemudian L2-nya mengaplikasikan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum dan minimum dan selang kemonotonan. Kemudian L3-nya menganalisis atau mengevaluasi, menyimpulkan berkaitan dengan turunan pertama dan menentukan titik maksimum dan minimum dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis ginggung kurva. Kemudian anak-anak materi selanjutnya yaitu tentang kalkulus,
yang berkaitan dengan integral tak tentu, fungsi aljabar, ya. Jadi integral tak tentu itu nama lainnya adalah anti turunan. L1-nya yaitu memahami integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar. L2-nya mengaplikasikan integral tak tentu anti turunan fungsi aljabar. L3-nya menganalisis atau mengevaluasi atau menyimpulkan berkaitan dengan integral tak tentu anti turunan fungsi aljabar. Kemudian yang selanjutnya nomor 8 yaitu geometri dan trigonometri yang berkaitan dengan dimensi jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. L1-nya yaitu menentukan jarak dalam ruang. Kemudian L2-nya mengaplikasikan jarak dalam ruang. L2-nya mengaplikasikan jarak dalam ruang. L3-nya menganalisis atau mengevaluasi atau menyimpulkan berkaitan dengan jarak dalam ruang. Kemudian selanjutnya yaitu tentang statistika dan peluang. Ini biasanya berhubungan dengan ukuran pemusatan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. L1-nya yaitu yang diujikan yaitu memahami penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan. L2-nya mengaplikasikan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan. L2-nya mengaplikasikan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan. Kemudian L3-nya menganalisis atau mengevaluasi atau menyimpulkan berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan. Kemudian yang terakhir yaitu statistika dan peluang. Ya, ini tentang menentukan peluang kejadian majemuk atau kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan. L1-nya yaitu memahami atau menentukan peluang kejadian majemuk. L2-nya mengaplikasikan peluang kejadian majemuk. L2-nya mengaplikasikan peluang kejadian majemuk berupa pilihan ganda. L3-nya mengaplikasikan atau menganalisis atau menyimpulkan berkaitan dengan peluang kejadian majemuk ini berupa pilihan ganda. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kisi-kisi ujian sekolah di tahun 2021 pada anak-anakku. Semoga ini informasi bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian hidupkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video baru dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi di YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.